Terima kasih buat undangannya Pak Syekh, Pak Geri, dan teman-teman semua. Malam ini saya mau sharing singkat dari hasil saat teduh saya dengan topik Be Wise, menjadi bijaksana. Saya bacakan ada satu firman Tuhan, perenungan saya, Matius 10 ayat 16. Dicatat, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa Tuhan Yesus mengutus kita seperti domba? Kenapa bukan seperti singa? Kalau kita diutus seperti singa, apa yang terjadi? Serigala go away, morat-marit. Kisah 20 ayat 29 dicatat dengan jelas. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tak akan menyayangkan kawanan itu. Bayangan kita domba yang diutus oleh Tuhan Yesus adalah seperti domba yang diutus adalah domba yang lemah, yang tak berdaya, yang tidak diperhitungkan. Namun, siapakah domba yang dimaksud? Ternyata Matius 10 ayat 1 dicatat domba yang dimaksud yaitu ke-12 muridnya dan diberi kuasa. Kuasa apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya? Kuasa untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kekuatan, bahkan kelemahan. Bahkan di Matius 10 ayat 8 dicatat kuasa juga untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan tahirkan orang kusta. Nah, jadi kesimpulan yang pertama waktu perenungan saya, domba yang digambarkan oleh Tuhan Yesus adalah domba yang sudah diperlengkapi dengan kuasa untuk melenyapkan penyakit, membangkitkan orang mati, melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah bangsa Israel. Sekalipun kita diperlengkapi dengan kuasa, hidup dalam kebenaran, namun tetap dibutuhkan Tuhan ingatkan untuk kita cerdik dan tulus hidup di dunia ini. Nah, definisi cerdik, saya coba lihat definisi cerdik menurut Kamus Bahasa Indonesia sehari-hari. Cerdik itu ternyata cepat mengerti, pandai, panjang akal, wawasannya luas, itu cerdik. Nah, tulus, bersih hatinya, jujur, tidak serong hatinya. Cerdik lebih banyak penekanannya pada akal atau pikiran. Tulus lebih banyak penekanannya pada hati. Nah, itu sebabnya pada saat perenungan ada 4 kategori kelompok orang berdasarkan kecerdikan dan ketulusannya. Tipe kelompok orang pertama, orang yang cerdik tapi tidak tulus. Orang yang cerdik tapi nggak tulus. Itu marganya Li. Cerdik tapi nggak tulus. Lihai, licik. Kategori orang yang kedua, orangnya tulus tapi tidak cerdik. Tulus sih, jujur tapi tidak cerdik. Marganya bodoh. Kemudian orang yang tidak cerdik dan tidak tulus, nggak cerdik dan nggak tulus, marganya lau, ke laut aja gitu ya. Orang yang cerdik, tulus. Nah, ini yang Tuhan mau. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Inilah disebut dengan marga bijak. Ya. Nah, pertanyaannya, bisakah orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang gak takut Tuhan, bijak? Bisa. Orang yang gak takut Tuhan bisa bijak gak? Bisa, tapi ketulusannya bisa berubah. Jadi kalau seseorang yang gak kenal Tuhan, yang gak takut akan Tuhan, seperti kok Akyat sampaikan, ya kan, firman Tuhan yang direnungkan banyak kali diingatkan tentang takut akan Tuhan dan sangat memberkati kesaksiannya buat kita semua, ya kan. Nah, di sini dikatakan orang yang
cerdik, orang yang bijak, tapi ketulusan bisa berubah, ini termasuk dalam kategori serigala berbulu domba. Kadang-kala kan, hebat ya, dia wawasannya luas, baik hati, jujur, tulus. Tapi orang yang tidak takut Tuhan, ketulusannya bisa berubah. Pada saat ketulusannya berubah, dia berubah serigala berbulu domba. Ada dua tokoh Alkitab. Yang pertama, orang cerdik belum tulus. Orangnya cerdik belum tulus. Tokoh yang kedua, orang tulus belum cerdik. Kebalikannya. Nah, saya bahas yang pertama. Orang cerdik belum tulus. Markus 14 ayat 43 sampai 46 dicatat tokoh itu adalah Yudas. Dia cerdik tapi nggak tulus. Yudas. Nah, pada Alkitab mencatat Markus 14 43 sampai 6, Yudas adalah salah satu murid Tuhan Yesus dari ke-12 muridnya. Dia juga diberikan kuasa untuk melakukan pelayanan orang percaya, mendoakan orang sakit sembuh, bahkan membangkitkan orang mati, mentahirkan kusta. Oke. Nah, tapi Yudas lihai, nggak tulus. Buktinya apa? Tidak ada seorang pun yang menyadari atau tidak ada yang menyangka bahwa Yudas bisa berkhianat. Berarti dia cerdik kan? Tapi dia nggak tulus. Itu Yudas. Yang kedua, orang yang tulus namun nggak cerdik. Musa. Keluaran 18 ayat 13 sampai 23 mencatat bahwa Musa melayani konseling orang yang curhat. Musa layani begitu banyak orang Israel, dia layani dari pagi sampai petang, antriannya begitu banyak. Dia tulus, tapi nggak smart. Akhirnya apa? Datanglah mertua Musa. Siapa namanya? Yitro. Ayat 17 dikatakan Yitro memberi saran kepada Musa karena dia tulus tapi nggak panjang akal, nggak wawasannya luas, tulus sih. Jadi semua orang Israel dilayani dengan setia. Masalah apa? Dia bergumul, dia nanya Tuhan, satu persatu dilayani. Ayat 17, Keluaran 18 ayat 17 dicatat, Yitro menyampaikan satu pesan, tidak baik seperti yang kau lakukan itu Musa. Ayat 18, jika kau layani semua orang, kau akan lelah dan bangsa ini juga akan lelah. Akhirnya dikenal ketika Musa merendahkan hati, dia mau belajar dan diajar. Itu sebabnya ada pemimpin kelompok 100, 1000, 10. Kenapa? Karena saran daripada Yitro. Betul, Musa seorang yang tulus hati, namun dia nggak pandai alias bodoh. Bodoh bukanlah sesuatu hal yang aib, sesuatu hal yang nggak berguna. Bodoh itu dalam satu momen atau case tertentu itu tandanya baik, tandanya perlu belajar, pembelajaran untuk menjadi lebih baik. Kadangkala kita nggak punya wawasan yang luas, kita lakukan sesuatu yang keliru, ceroboh. Namun di balik kesalahan dan kegagalan kita belajar untuk menjadi lebih baik. Amin. Nah, oke. Namun bodoh yang terus menerus itu tidak boleh. Namanya terlalu. Kalau bodoh terus-terusan gitu, artinya apa? Bebal. Udah dikasih tahu, tetap aja dilakukan, jatuh lagi di lubang yang sama. Masa kalah sih sama keledai? Iya kan? Keledai aja tidak jatuh pada yang lubang yang sama. Nah, itu namanya bebal. Artinya apa? Bodoh yang terus menerus. Bukan karena kesalahan dia, tapi bebal, keras kepala. Sudah diberitahu, tetap aja lakukan yang sama, kesalahan yang sama berulang-ulang, terus menerus. Kalau aku mau lakukan begini, mau apa? Ya kan? Nah, itu sebabnya Musa punya kerendahan hati, dia mau belajar, akhirnya dia menjadi yang bijak. Tulus hati, dia cerdik. Oke. Nah, suatu saat di kantor saya, waktu awal kerja, saya bekerja di
General Insurance, di LG Insurance di Pangeran Jakarta. Ada orang Korea pas kebetulan hadir di situ, insinyurnya. Saat itu ada PABX. Jadi PABX untuk menyalurkan saluran telepon kepada bagian tertentu yang dituju. Suatu kali didengar nggak ada yang ngangkat. Akhirnya dia ngangkat, dijawab, setelah itu dikumpulin, kemudian kami semua ditegur. Terus ditanya, kenapa nggak ngangkat? Karena nggak tahu gimana cara menyalurkannya ke tempat yang lain. Jawabannya sederhana, sebenarnya bukan nggak tahu, nggak mau tahu. Apa perbedaan nggak tahu dengan nggak mau tahu? Kalau nggak tahu, nggak mau belajar. Kalau nggak mau tahu, bodoh amat, cuek aja. Semuanya itu kalau mau tahu bisa dipelajari. Bisa nggak betulin genteng? Enggak, bukan nggak bisa, nggak mau belajar. Bisa nggak betulin ledeng bocor? Enggak bisa. Bisa betulin motor? Enggak. Bisa lakukan perbaikan ini? Enggak. Apa-apa nggak bisa semuanya. Sebenarnya masalahnya bukan nggak bisa, nggak mau tahu, nggak mau belajar. Malam ini Tuhan rindukan kita bukan saja diperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan pelayanan orang percaya, tetapi juga Tuhan rindu kita diutus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ini yang dikenal dengan orang yang margabi, bijak. Setuju? Bagaimana kita menjadi orang yang bijak? Yaitu Amsal 19 ayat 20 saya bacakan. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Dua kunci, dengarkan nasihat dan terima didikan. Oke. Kalau orang yang kurang cerdik, orang yang kurang pandai, itu bisa di-upgrade dengan cara belajar dari pengalaman orang lain. Kegagalan atau kesuksesannya kita belajar dari pengalaman orang lain. Bisa belajar dari masa lalu kita. Bahkan kita bisa baca buku atau podcast ataupun belajar dari YouTube berkaitan dengan apa yang kita mau pelajari. Untuk kita bisa tahu, kita mau tahu. Tapi kalau hati yang tulus, nobody knows. Saat ditipu baru tahu, kelihatannya dari awal rasanya sudah nggak baik, tapi ketahuan pada saat sudah ditipu. Ini kejadiannya, karena ketulusan nggak ada yang tahu, gitu kan? Nah, itu sebabnya kita lihat ada satu perenungan terakhir saya mau cerita. Suatu saat Yesus ditanya, orang ini buta sejak lahir. Dosa orang buta itu atau dosa orang tuanya? Apa yang dijawab oleh Yesus? Bukan dua-duanya. Pikiran manusia, kalau ya kenapa, kalau tidak kenapa. Tetapi pemikiran Allah beyond daripada pemikiran manusia. Betul kata Pak Rudi, bukan dua-duanya. Jawabannya, Tuhan dipermuliakan. Nah, banyak orang berpikir kalau sakit itu hidupnya tuh terkutuk, orang miskin tuh terkutuk. Tetapi justru di dalam contoh orang cacat, buta, justru di dalam keterbatasannya, di dalam cacatnya, dia mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Kenapa? Contoh, orang buta, orang yang cacat, yang penuh keterbatasan, kelaparan enggak? Mati karena kelaparan? Enggak pernah kita dengar, kita saksikan bahwa orang buta kelaparan, mati karena kelaparan. Justru banyak kali kita dengar dan kita saksikan orang yang suka makan enak cepat matinya. Percaya enggak? Suka makan kambing, suka makan babi, suka makan jeroan, cepat matinya.
Kenapa? Banyak penyakit. Suka makan manis, suka makan tepung. Ya kan banyak. Justru kalau orang buta, penuh keterbatasan, justru dia mengalami. Kadang-kala kita berkata, wah ini orang kenapa nih? Ada something wrong hidupnya. Belum tentu. Justru Tuhan dipermuliakan. Orang buta kadang-kala dia merasakan hangatnya hubungan. Hangatnya ada orang yang memperhatikan. Dia juga bisa menyalurkan kasih. Justru ditemui orang yang bunuh diri, hampa hidupnya. Seperti ayam mati di lumbung padi. Ironis sekali, tragis. Ayam mati di lumbung padi. Begitu limpah, dia mati. Begitu banyak hartanya, begitu banyak uangnya, dia bisa mati. Hampa, sepi. Ini kejadian nyata. Jadi justru kesimpulannya, kita orang-orang pria yang berbahagia, bukan berapa banyak uang yang kita miliki, bukan berapa banyak aset yang kita punya, namun berapa banyak uang yang dapat kita berikan sehingga banyak kehidupan banyak orang diubahkan, tersentuh hidupnya. Kadang-kadang kan kita di dalam hidup ini orang mengejar bagaimana punya aset sebanyak-banyaknya karena rasa aman, rasa nyaman ada di dalam aset, ada di dalam uang. Ketika mengalami krisis, ditipu, kemudian bangkrut, dia nggak siap. Padahal bukan beberapa banyak aset yang kita miliki yang membuat kita nyaman, tetapi fondasi hidup kita yaitu di dalam kasih Tuhan, di dalam damai, di dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, lebih baik memberi daripada menerima. Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke rumah sakit. Saya nggak kenal orangnya, belum pernah ketemu. Di grup Pria Sejati ada seorang yang sakit. Tanpa banyak berpikir, saya cuma tanya jam besuk. Kemudian saya ajukan waktu teman-teman yuk yang bisa ikut. Alhasil nggak ada satupun yang bisa. Kenapa? Kalau dibilang sibuk, semua sibuk. Kalau dibilang nggak punya waktu, semua juga nggak punya waktu. Masalahnya, kadangkala saya nggak bisa bicara banyak atau berbuat apa-apa. Saya nggak bisa bilang begini, teman-teman. Aku care, peduli sama sesama. Tapi ketika tahu ada orang sakit, aku diam aja. Apalagi kalau ada orang yang membutuhkan, biarkan aja, nanti tetap hidup kok. Besok pasti ketemu lagi, ya kan? Pasti ada orang yang nolong. Coba seandainya kita di pihak orang yang butuh pertolongan. Kadangkala apakah kita bisa paling tidak perhatian, paling tidak kita bisa berdoa, kita bisa hubungin. Itu sebabnya malam ini saya berdoa, Tuhan ingatkan, saya juga belajar sama-sama. Tuhan sudah memberikan kuasa pada kita. Amin. Tuhan juga mau kita jadi orang bijaksana. Amin. Kita cerdik, kita punya hati yang tulus. Amin. Amin. Kita mau berdoa. Kita nyanyi satu lagu boleh? Tuhanku mau menyenangkanmu. Amin. Cari dulu kuncinya situ. Oh, Ketupannya udah tahu. oh ya, atau tadi boleh tunjukkan kasih setia. Oh, Awal. oh, Bapak kau setia. Bapak kau setia. Siap. Ya, siap. Kau tunjukkan kasih Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang sang selalu.
kami terbuka Tuhan. Kadangkali kami bodoh. Kami tahu kebenaran-Mu. Namun kadangkala kami bebal, kami menyimpang daripada jalan-Mu. Malam ini kalau Engkau mendapati hati kami apapun yang gak berkenan di hadapan-Mu, kami mau transparan, kami mau akui, kami mau berbalik kepada kebenaran-Mu, hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau beserta dengan kami. Engkau mengutus kami untuk cerdik dan tulus. Untuk kami bisa jadi saluran berkat buat banyak orang. Biarlah Tuhan hidup kami terpancar kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang menjadi kerinduan kami Tuhan, apa yang menjadi kesukaan-Mu, biarlah itu menjadi kesukaan kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, itu juga yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Taruh hati yang baru, hati yang rela, hati yang bersedia untuk menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Terima kasih untuk wadah Full Gospel di tempat ini. Kami bertumbuh bersama-sama, kami saling menguatkan, kami saling diingatkan, kami saling Tuhan bertumbuh bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.